Berani-beraninya mau ngelamar jadi fotografer. Kamu kalau untuk jadi fotografer belum layak. Jadi saya selama 4 bulan itu tukang nyuci dotnya itu, mobil dotnya itu. Saya merantau ke Kepri ini kan cita saya kan mau berhasil gitu. Saya sebelum jadi fotografer saya ini penjual tahu. Bukan ngade-ngade tapi memang semua keadaan posisi orang tua lah gitu kan. Awal cikal bakalnya saya sebelum jadi fotografer saya ini penjual tahu. Penjual tahu, oke. Ya penjual tahu keliling itu. Jadi kalau dulu saya jual tahu itu langganan saya di Kampung Baru, Jalan Matador, Darussalam. Disitulah ya karena saya punya langganan tetap di situ. Ya terus orang-orang bilang gini, kalau manggil saya dulu gini, le tahu gitu. Tapi saya tidak marah. Itu satu kebuktian gitu. Itu tahun berapa Pak Ginen? Itu sudah tahun 69. 69. Sebelum saya jadi fotografer. Jadi bisa jadi fotografer gimana tuh dari Jadi saya jadi fotografer itu mula-mulanya gini, saya tidak jadi fotografer, maksudnya gini. Ada saya jumpa seorang guru. Guru itu namanya Pak Leman. Saya kan masih ingat juga. Jadi Pak Leman itu bawa foto, tuh stylenya Yasika MG1. Ingat saya. Iya. Saya ingat sampai mati itu. Terus saya kan bertanya, Pak Leman gitu. Boleh tak saya jadi pengantar foto gitu. Pak Leman yang foto kan saya ngantar gitu. Lu kamu ditanya kelas berapa? Saya kelas 4 mau naik kelas 5. SD tuh ya Pak? Ya, tapi Pak Leman itu padahal beliau ngajar di SD 5 juga. Cuman saya nggak tahu kalau saya SD 5 gitu. Jadi rupanya gini, saya kamu kenapa kamu kok maunya mengantar foto gitu? Jadi waktu itu zaman dulu ya saya bukan ngade-ngade tapi memang semua keadaan posisi orang tua lah gitu kan. Jadi saya setiap mengantar foto itu assalamualaikum nih apa nak gitu. Tidak pernah memanggil saya karena saya belum tahu siapa nak mau ngantar fotonya Pak Leman gitu. Oh ya masuk berapa gitu. Waktu itu satu lembar itu kalau salah 125 rupiah. Ya. Kalau 125 itu saya dapat 25 gitu. Jadi yang terharu saya selama ngantar foto itu saya selalu kalau ngantar foto dikasih makan. Oke. Makan gitu. Jadi pada suatu saat itu Pak Leman itu ada anaknya murid yang ulang tahun. Jadi Pak Leman lah yang menjadi fotografernya. Jadi pas nyanyi panjang umurnya, tukang foto dikasih lah kuenya ulang tahun itu. Jadi saya terpikir, jadi saya sudah naik kelas 5 nih kan, apa pekerjaan saya? Saya waktu jual tahu tidak pernah beruntung, karena setiap orang beli, misalnya bukan orang beli ya termasuk teman-teman lah. Dia belinya 2 biji, tapi yang di mulut udah 5 biji. Ya kan bagaimana saya mau beruntung, ya kan itu. Sedangkan saya kalau jual 2 kaleng itu, 1 kaleng itu 58 biji. Tapi bumbunya sudah ada itu, cabenya sudah ada, cabai untuk gigit itu sudah ada, cabai rawit ya gitu. Terus lama-lama saya tergiur, bagaimana saya bisa jadi fotografer gitu. Terus kan saya tanya, Pak Leman di mana? Induknya gitu. Saya tidak pernah itu studio mana waktu itu induk. Oh saya di Foto Witono gitu. Jadi saya pergilah ke Foto Witono. Di studio Foto Witono itu satu-satunya dulu yang paling ya. Berarti itu yang paling pertama ya? Iya. Jadi saya waktu itu di situ saya melamar gitu. Oke. Melamar gitu. Itu masih SD posisinya? Ya waktu SD. Saya kelas 5 itu udah SD. Saya udah SD. Jadi saya melamar, namanya Pak Witono. Di situ yang menerima bukan Pak Witono, yang itu Carolina namanya. Jadi Carolina itu bendaharanya itu, penerimaan gitu. Terus ditanya saya spontanitas, nama kamu siapa? Nama saya Ginen, Kak katanya. Duh kamu kok berani-beraninya mau ngelamar jadi fotografer? Ya waktu itu belum tahu ya? Karena dari pengantar foto tuh ada rasa di emosional gitu lah. Jadi emosional ya gitu. Jadi saya kayaknya bisa gitu. Kamu kalau
untuk jadi fotografer belum layak. Gitu, digituin. Ya, belum layak karena kamu baru kelas 5. Sedangkan abang-abang kamu nih semua sekolah, semea, sekolah Kuliah. guru. Belum ada yang kuliah. Belum ada ya? Belum ada kuliah. Sekolah semea, guru, terus PGSLP Iya, gitu. iya. Jadi saya waktu itu belum ada nada-nada mau diterima. Cuman saya ada kemauan, ada satu kemauan tinggi buat saya. Jadi di satu saat itu saya datang lagi. Saya jumpa manajernya Pak Bitono itu. Ya udah, kalau kamu mau kerja nggak apa-apa. Kamu latihan fotografer dulu yang bagus, yang profesional. Kamu untuk sementara nyuci mobil. Oh gitu. Nyuci mobil dotnya itu. Iya, iya, Jadi dulu Pak Bitono kan punya mobil dot. Beliau guru SMA 1 dulu, ya kan. Ibunya kerja di pengadilan negeri semua. Jadi saya selama 4 bulan itu tukang nyuci dotnya itu, mobil dotnya itu. Ongkosnya nggak dikasih bayar. Ongkosnya cuman ya gimana kalau seorang buruh itu kan, Iya. makan aja. Ini kalau nggak ada lauknya pakai sayur kangkung Iya, itu. iya. Saya pun juga terima kasih karena saya bagaimana supaya saya menimba ilmu, saya bisa jadi orang bagus gitu. Karena saya merantau ke Kepri ini kan cita saya kan mau berhasil gitu. Oke. Jadi Bapak Pak Ginen aslinya bukan dari Asli sendiri saya ya? kan asli Pacitan. Pacitan ya, Pak? Ya, saya udah 68 udah dibawa ibu saya. Kelas 4 naik kelas 5. Oh, jadi pas sampai ke Kepri ini barulah Ya, mulai baru kesana ya, saya Pak, ya? mulai gitu. Terus saya sudah diterima menjadi karyawan lah. Ya, Artinya belum jadi fotografer gitu. nih ya, ha. Terus saya nih setiap hari cuman mendengar aja gitu. Di studio kan ditutup itu. Iya. Dia kalau di di orang latihan gini senyum kayak gitu. 1 2 3. Kalau dulu kan manual. Iya, betul. Manual. Terus saya selalu ngintip terus ngintip angka-angka itu yang kakak seniorku ajarin itu. Ini kalau mendung cuacanya diafragma 8. Oh, gitu. Itu kecepatan misalnya 125. Ya kan? Nanti kalau mendung sekali kecepatan 60. Diafragmanya 5,6. Iya, iya. Kalau sudah mendung sekali kecepatannya 30. Diafragmanya 4. Jadi autodidak aja ya? Autodidak. Jadi lama-lama saya kalau ini pelajarannya mungkin saya mampu. Saya dalam sekolah kelas 5 itu. Jadi saya kalau habis nyuci mobilnya Pak Bitono itu kerja saya cuma ngintip aja itu. Ya 1 2 3 terus saya kayak namanya anak dari kampung gimana ya. Iya. Saya melihat gayanya orang-orang itu. Iya. Gaya senior saya ini kalau gayanya dulu kan gayanya Pak Rusdi bagaimana, gayanya Kak Juju bagaimana, terus gayanya Pak Japar bagaimana gitu. Iya, oke. Ya, Jadi gitu. setelah waktu Pak Ginen udah fix mendalami nih dunia Ya, fotografer mendalami, itu ya. pas tahun berapa, Pak? Saya Setelah berapa tahun? saya mendalami itu saya kelas 6 itu sudah mulai berkeliling. Berkeliling saya. Foto Jadi nih, foto. 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 Jadi waktu itu saya kebetulan kalau mamaku belum mampu beli alat senggik itu. Jadi abang saya dulu kerja di kapal tanker. Itu benderanya Yokohama, Oke. Jepang. Jadi abangku pulang. Saya bilang, "Dek, kamu nampaknya bisa jadi orang hebat loh nanti," katanya. "Iya, Mas jangan katakan orang hebat. Saya nggak punya alat, saya masih buruh gitu." Jadi dibelikanlah alat oleh abang saya itu. Mereknya Minolta. Zaman dulu tuh. Zaman penggunaannya. dulu Minolta itu Minolta. ya Minolta. Saya beli Minolta terus Minolta, tapi tetap manual. Pelajarnya seperti itu, Iya, iya. ya kan? Itu zaman dulu merek itu udah paling bagus tuh ya, Pak? Ya tidak bagus, ya katakan Minolta waktu itu zamannya sudah lah top ya, senior top lah. lah ya. Ya, top senior karena ya bukan saya katakan abangku hebat, tapi abangku punya dana gitu. iya. Dibelikan Abang itu. kandung Pak Gina Ya, sendiri abang nih saya Adi Suparno itu. Iya. Terus saya dibelikan kamera itu satu set dengan tasnya itu. Tasnya saya candang lah.
Jadi setelah diberikan saya nggak bisa tidur, bisa bayangkan saya nanti jadi apa nih besar saya gitu. Terus karena saya karena rajin, saya termasuk anak paling rajin, ya bukan sekarang aja, saya rajin dari dulu gitu. Terus saya lama-lama berdikari sendiri, ya. Timbang ini, padahal yang diajarkan guru saya belum tamat, tapi saya bagaimana duit itu gue, jujur gitu saya katakan duit dulu. Gimana Jadi caranya biar banyak uang iya, ya, Pak, dia banyak duit. Terus saya waktu itu teman-temanku belum banyak kenal kalau saya jadi fotografer. Ya. Ya, jadi temanku belum banyak belum tahu tentang saya belajar foto. Saya keliling lah. Saya keliling dulu yang punya duit ini kan TNI. Jadi berapa dulu tuh Pak sekali foto dibayar berapa? Saya kalau tak salah 65.000 kata salah. 65.000 Ya untuk cikal bakalnya 66 rupiah setengah. 65 rupiah dulu Iya, dibayarnya nih. iya. Bukan 65.000 Indonesian. Oh, iya, Ya udah kaya saya gitu. Jadi Iya, dari situlah saya artinya berkarya dengan tidak sekolah tidak tinggi Iya. waktu itu kan saya Oke. kemampuan saya aja. Jadi di waktu saat itu saya sudah kira-kira 8 bulan itu keliling. Keliling lah waktu Pertama itu. kali foto di mana Pak Ginen? Pertama kali saya kayaknya gini, kurang baik nasib saya pertama kali foto itu. Iya. Saya jumpalah TNI. Tak perlulah saya sebut. Iya. Jadi TNI itu nampaknya ya kalau sekarang perwira lah. Iya. Letnan 1 tapi belum tutup ininya Oke, apa oke. itu. Ya kan ya, satu lihat tuh. Dek, kamu bisa foto saya katanya kan. Heeh. Bisa om gitu, tapi nada saya seperti profesional gitu. Iya. Rupanya terjadilah saya foto 3 kali, gak nampak kepalanya semua itu, ya kan? Yang saya foto kan tentara kan pakai gaya, pakai pistol Iya, gini, iya, ya kan? bener. Ya, jadi gitu. Jadi itulah pengalaman hidup saya. Terus saya karena ditanya mana hasilnya gitu, saya tunjukkanlah terpotong itu. Saya kena banteng lah 3 kali. Minta maaf saya om gitu. Makin saya minta maaf, makin saya ditempeleng. Jadi itulah saya termotivasi jadi fotografer sampai oke. sekarang. Iya, iya. Ingat ya berarti ya Pak Iya Ginen ingat itu ya? saya ingat semua. Oke. Jadi saya sudah mulai saya tahun 70 itu sudah sayap-sayap saya mulai. Sudah mulai sayap-sayap nah. Saya bilang sama mama saya, Mak, Mama tak usah pikirkan tentang saya. Aku bisa bayar sekolah SPP saya di SD 5. Mama saya nangis-nangis, ha. Dengar gitu kan? Udah gitu saya tahun 70 saya udah punya duit lah gitu, Iya. tapi tidak banyak. Saya tahun 70 itu tamat SD 5. Di dalam sekolah itu pun saya luar biasa. Tidak ada yang benar sekolah itu. Iya kan? Yang jelasnya saya bahasa Indonesia kurang bagus. Nanti kalau suruh merangkai kata saya ditinggalkan. Giliran saya tidak lanjutkan giliran saya karena saya anak kurang pintar waktu itu gitulah. Ya namanya anak saya kan. Jadi setelah saya naik kelas 6 itu, saya kayaknya agak ada cerdas karena punya wawasan pergaulan gini. Jumpa TNI AL lah, jumpa ibu-ibu dulu yang namanya Bayangkari sudah ada, ya kan Yayasan Nesri ada, terus ibu-ibu Kodim itu saya mulai ginen gitu. Akhirnya setelah mungkin Bapak melanjutkan ke SMP waktu itu. Iya, saya gitu. Melanjutkan Jadi SMP langsung masih tetap jadi fotografer. ya, jadi saya begitu tamat dari SD kelas 6 itu saya di situ mulai saya berpacu lah. Ya. Nanti saya masuk ST ini saya memang harus orang hebat gitu. Iya, betul. Jadi saya waktu sekolah di ST kan ada di situ. ST ini SMP. Di ya? ST ya, STN dulu sekolah negeri menengah. Oh, dulu Ya, STN ya. namanya. Jadi saya waktu daftar itu ada di situ. Hobi kan ya kan gitu. Saya kan hobi di situ olahraga. Saya basicnya dari badminton. Ya. Begitu cita-cita saya fotografer, ya kan? Guru saya kan juga budak ini kok bisa fotografer gitu. Jadi saya dulu kalau masuk diterima di ST itu
kan sekolahnya pagi. Saya sore udah keliling. Iya, iya. Ya, foto. Udah dipanggil-panggil sama Iya orang udah mulai, ya? udah mulai. Udah mulai ya. Udah mulai. Orang taunya fotografer nih Ginen gitu Iya lah Ginen, ya. ya Ginen Oke, itu. itu Terus SMP baru ya, Pak? ya dia SMP. Saya ngetopnya dari 71 itu udah mulai ngetop. Ginen tuh Iya, iya. sudah tak asing untuk di Tanjung Pinang. Dulu bukan Kepri, ya kan Tapi Pak, itu. zaman dulu tuh kalau zaman Ya. sekarang kan kita abis foto bisa upload nih ke Ya. sosmed. Tapi kalau zaman dulu apa sih Pak? Abis Kan- foto itu kemana? Kita Jadi kalau zaman dulu itu kan pakai roll. oh, gitu. Kan ada roll yang 12, ada 24, ada 36. Saya kan pinter anaknya waktu itu. Kalau saya beli yang 36, mungkin habisnya lambat. Oke. Karena aku kan anak baru. Aku beli yang 24. Jadi kalau nanti lama panjang itu kan saya potong. Misalnya 8 orang yang foto kan berarti dipotong. Jadi tinggal nanti sisanya 8 orang lagi gitu karena dipotong kan, ya kan itu. Jadi lama-lama lah nama saya Ginen, heboh lah sekepri itu. Terus nampaknya ya bukan saya katakan saya mau hebat gitu. Terus nampaknya semakin hari ya tata cara saya semakin pakaian tuh semakin rapi, orang senang gitu. Ginen, saya keluar kampung, masuk kampung. Waktu itu kalau nanti saya ST itu sekolahnya pagi, sore saya udah keliling. Oke. Begitu saya udah mulai tahun 71 ngetop, 72 saya masih nama saya menggelora-gelora, bisa ngalahkan senior saya. Senior saya banyak saya kalahkan. Iya, iya. Ya karena mungkin senyum saya itu dididik sama ibu saya, kamu harus senyum. Ya kan itu, ya kan? Ya saya gini, kenapa mama saya nggak punya apa-apa, nggak punya cuman satu ketekatan aja, jujur. Jangan bohongi apa, nanti kamu moto duitnya diambil, fotonya nggak ada. Saya nggak mau gitu. Saya dari dulu tidak pernah cerita duit. Pokoknya saya lihat hasil karya saya seperti apa gitu. Setelah saya masuk di tamat dari sekolah ST, saya masuk di Semia. tidak masuk di STM. STM. Ya, Bapak dulu anak ya, STM. tapi jurusan saya waktu di STM saya bagian perkapalan. Oh, oke. Ya, perkapalan saya bilang gitu, wah, ini kalau bagian perkapalan saya cocok dengan cita-cita saya gitu. Tapi saya udah bayangkan kalau iputun saya sekolah STM, saya nggak mau nggak mau jadi pejabat gitu. Saya mau jadi fotografer karena saya meresapi ya memang fotografer ini nggak bisa kaya tapi rutin Iya, iya. rutin hasilnya itu. Ya terus ingat saya kalau dia namanya dia tukang foto ini kan dulu gini, rampaknya dijeberin orang itu, mama engkau kerja apa, tukang foto gitu. Jadi seolah-olah macam saya ini tidak Punya pekerjaan ya. ya tidak punya kerjaan ya gitu. Tapi ya itulah Berarti hasilnya. pandangan dari dulu pun tetap seperti itu ya. Iya, seperti itu. Terus saya sudah mulai STM kelas 1, itu saya karena mungkin ya termasuk saya anak jenius. Anak jenius saya punya duit. Saya duit. Jadi sekolah ST kelas 1 tuh saya sudah punya Honda. Guru saya belum pakai sepeda, saya udah punya Honda. Ya. Dan sekolahnya itu Honda saya sampai sekarang masih ada loh. Oh, masih ada. Ya. Di mana, di sini, Pak? Di sini. Oh. Ya, jadi saya selain jadi fotografer, boleh katakan ya, saya bisa artinya gini, bisa menyenangkan guru saya. Jadi kalau ditanya, misalnya saya guru bahasa Inggris saya namanya Pak Usup. Masih ingat ya Bapak Ya ingat, saya 19 dulu masih ingat saya. Oke. Nen, kamu hari ini pelajaran siapa? Pelajaran Bapak katanya. Sudah, kamu nggak usah ngantar nggak usah ikut pelajaran saya, engkau ngantar beras saya aja. Jadi waktu itu kalau 60 kilo itu saya 2 kali pulang alik lah. Oke. Kan dari ST itu sampai ke Jalan Sumatera berapa kilo itu? Oke, jadi Kira-kira 3 kilo lah. ya segitu. Ya. Jadi saya setiap ini begitu pekerjaannya. Nanti kalau saya tak moto, Nen, beras Ibu Elmi kau anterin, ya begitu. Jadi guru-guru itu kalau tidak ada saya dulu, lambatnya makannya lambat.
gitu. Karena berasnya nggak sampai rumah. Tapi Pak Giden, Ya. sebenarnya perbedaan sekarang kan juga banyak nih Ya. fotografer muda Ya, yang Bapak ya, lihat ya Pak, ya, apalagi ya. di Kepri juga Ya. banyak. Bedanya apa Pak fotografer dulu nih sama sekarang yang Bapak pandangannya itu apa? Pak? Jadi gini, fotografer dulu memang kualitasnya lebih fit. Kalau sekarang kan dengan adanya digital ini banyak rekayasa. Dikasih bedak, dikasih linsip, ya Oh kan? berarti dulu nggak ada nih ya? Tidak gitu ada ya? yang itu, makanya gini. Fotografer saya dari 69 tuh sampai tahun 2022 masih bagus. Oke. 38 tahun, 40 masih bagus. Terbukti itu. Iya, iya. Tidak bisa mungkiri, terbukti itu. Ya. Itu kamera pertama kali Bapak beli tadi masih ada? Saya Minolta saya mungkin sudah nggak ada. Udah nggak ada ya? Nggak ada, mungkin yang ada ya sudah ada, termasuk Nikon ada baru kan gitu. Oh oke. Berarti Sudah, sampai saat ini banyak lah koleksi kamera Pak Ginen. Jadi ya mungkin kalau dihitung-hitung ada 15-20. Oh 15. Ya, ya. Itu Bapak masih foto sampai sekarang? Ya saya masih Sekarang moto. masih ya? Masih moto sampai sekarang, walaupun itu saya dibunuh dengan Android ya, namanya satu perjuangan kan. Betul. Perjuangan kan gini, orang biasa mengatakan Pak Ginen sudah tua, kan tuh yang orang yang tua, tapi kualitasnya gambar kan masih muda, kan Tapi gitu. masih banyak yang mempercaya Pak Ginen untuk Ya foto alhamdulillah karena kunci keberhasilan saya gitu, tidak pernah Pak Ginen bekerja tuh cerita duit. Pak? Oke. Ya, karena mas saya di Kepri tidak ada, mana duitku udah kau ambil, fotonya tak ada. Saya tidak pernah berbuat begitu. Ya, saya belum pernah berbuat begitu sampai sekarang, insya Allah. Oke, Ya kan berarti, gitu. berarti masyarakat Kepri pun masih mempercayai Ya, masih Pak percaya Ginen, saya, ya kan gitu. Heeh. Bagaimana teman-teman saya sekolah, dari mulai sekolah sampai sekarang jadi pejabat. Masih Pak Ginen yang Loh, dipanggil? masih tetap pakai saya. Oh, oke. Padahal- Dan temanku yang aku didik itu udah banyak jadi pejabat. Oke. Ya, dulu salah satunya wali kota Pak Sarul, Haji Sarul. Oke, heeh. Dari saya juga penyanunya, pintarnya kan gitu. Betul. Ya, Tapi Pak, untuk saat ini kan banyak juga fotografer muda nih Pak. Ya, Gimana ya. tuh Pak tanggapan Pak Ginen sebagai, karena sekarang mah gampang aja ya Iya, Pak ya, iya, iya. pakai handphone Iya. bisa langsung Ya, tapi upload. makanya itu. Jadi saya bilang sama anak-anak muda, memang di era tahun 2002 ini bukan daerah ginen gitu, sudah era digital. Tapi paling tidak gini, kalau kita alatnya sama, kenapa tidak bisa kita? Dulu alat yang boleh tekan jadul-jadul saya pintar. Apalagi sekarang yang alatnya yang boleh Yang tekan kan udah ya. gampang Iya, gitu ya, sudah Pak ya? gampang. Sudah gampang nyernaknya itu, ya kan? Iya betul. Tapi Pak Ginen menganggap nggak kalau fotografer muda, anak muda sekarang sebagai saingannya Pak Ginen? Tapi gini, ini satu kunci keberhasilan saya. Saya sangat juga bangga sama anak-anak muda itu. Dan gini, hidup ini yang kita jaga kan bahasa kita. Iya. Bahasa kita, walaupun saya merasa di situ junior, saya mungkin dikatakanlah pandai. Saya tidak pernah berbunyi dengan di bawah saya. Kamu baru gini nggak pernah. Jadi ucapan itu saya jaga. Kan saya di Tanjung Pinang tidak punya lawan. Iya. Tidak punya, saya punya saingan, saya tidak ada merasa. Saya tidak pernah punya saingan. Saya bilang jadi niatnya dalam itu, dalam usaha, ya itu rezeki kamu. Iya, iya. Itu rezeki saya. Yang penting kamu jangan cubit saya, dan saya tidak akan mencubit kamu, ya kan gitu. Iya, betul Bang. Iya kan? Tapi Pak Ginen pernah foto keluar juga di selain di Kepri? Ya kalau dulu kan bintangnya Ginen. Dulu sampai keluar-luar Loh juga, iya, kalau dulu kan bintangnya Ginen. Hmm, Waktu udah manual kan saya artisnya Iya, ibu kota, semua Ginen. Jadi dulu yang foto-foto pejabat-pejabat di baliho penjabat sekepri itu saya. Oke. Ya dari mulai 2 kali 3, 3, 4 kali 4 kali 6, 6 kali 9 saya. Itu tahun berapa Pak? Saya pokoknya mulai dari 71 tadi itu dari ya? 71 sampai sekarang lah. Sampai sekarang lah ya Pak. Ya kan dengan adanya sekarang ya kita pun paham lah, karena pemerintah ini kan sekarang sudah luar biasa. Dan sekarang di pemerintah ini ada protokol, ada humas, ya kan? Tapi saya kan tidak pernah dalam hidup saya tak pernah cerobot gitu. Saya paham ya, karena saya juga mungkin gini, saya udah tua, jangan sampai ditegur sampai anak-anak muda. Ini Pak Ginen kok nggak tahu peraturan, Iya, karena ada protokol, itu yang jaga. Iya benar. Itu dijaga, ya Dulu, kan? tapi waktu pas zaman-zaman dulu sampai ke mungkin negara tetangga kan Iya. dekat tuh. Udah Iya. pernah Bapak? Ya dulu saya lah. Iya. Bapak ya? Ya, kalau dulu humasnya pemerintah dulu kan saya dari mulai penerangan itu.
Saya fotografer bupati, saya mau fotografer wali Masih kota. zaman-zaman cetak Iya, gitu waktu ya, Pak, zaman ya? tol. Saya masternya dulu. Oke, berarti Iya, memang udah inilah ya Pak ya. Iya, Cuman iya. yang karena eranya digital, Iya, masih banyak juga yang percaya sama Pak Ginen ya. Iya, Pak, ya? begitu. Karena Untuk gini, foto. kunci kan semua daripada kita. Kan saya bilang itu, kalau kita hidup nih bahasanya tidak cermat, bahasanya sering menyinggung orang lain, orang benci sama kita. Iya. Kalau saya kan tak bersalah. Di mana letak saya? Jadi letak saya tidak laku ya karena dibunuh Android itu. Oke. Sekarang kelas 3 udah jadi fotografer. Kelas 4 udah jadi foto, apalagi SMP. Oke. Ya kan ya itu. Tapi Bapak menganggap apakah benar Android atau smartphone saat ini ya Pak ya? Iya. Itu memang membunuh fotografer. Membunuh ya, Pak, saya. ya? Gimana? Kenapa seperti Jadi membunuh saya. Dulu kan langganan saya paling banyak. Iya. Jadi saya waktu dari mulai ST itu langganan saya termasuk TNI Polri. Iya. Sekarang TNI Polri itu kalau mau foto 3 kali 4, 2 kali 4 panggil Ginen. Iya. Kalau nggak ada Ginen nggak foto itu orang itu. Iya, benar. Ya foto bersama. Heeh. Ya kan foto bersama, bayangkarinya, bapak-bapaknya. Saya semua fotografer. Oke, berarti memang menganggap Ya, kalau ya. untuk digital ini lumayan berdampak lah Iya ya untuk berdampak, Pak Ginen iya. ya, Pak Terus Lanut dulu fotografernya saya ya? dulu. Oke. Ya. Masih ada nggak sih tuh Pak foto-foto Bapak yang dulu-dulu tuh Pak? Ya mungkin masih ada lah, Masih masih ada lah. Suatu legend itu ya Pak. Iya, ya, foto jauh zaman luar dulu biasa. ya. Tapi untuk ke keluarga Bapak, anak-anaknya Pak Ginen, ini nggak ngikut nggak Pak? Jadi fotografer gini, itu? anak saya ini karena mungkin juga gini, artinya udah bapakku fotografer, sudahlah saya alih ke profesi lain gitu. Tapi saya bilang itu, sebelum kamu melangkah dalam satu usaha, senyum itu perlu deh. Ya kan itu. Jadi apapun kamu menjual produk, enaknya produk, kalau mau senyuman nggak ada kan laku kamu. Iya, betul. Ya itulah pelayanan publik kita. Ya kan gitu. Terus kita menghargai. Uang kita hargai, ya kan gitu. Walaupun dia orang beli apa tak beli kan tetap kita hargai. Oke. Selamat pagi Bapak, selamat malam Bapak, selamat sore Ibu, kan begitu. Itu kunci keberhasilan Anda itu. Tapi pernah nggak Pak Ginen dulu tuh kalau kayak foto misalnya nggak dibayar atau ditipu kah kayak gitu-gitu? Ya itu makanya gini, liku-liku kehidupan tuh udah luar biasa, lumrah itu. Tapi kan gitu, saya dari dulu tidak pernah rasa dendam hati saya. Terus aku tidak dendam, tidak pernah marah gitu. Karena itu udah jelas proyek saya. Ya. Saya cita-cita jadi fotografer nih sampai mati. Iya, oke. Karena itulah pekerjaan yang saya tekuni. Oke, bedanya apa sih Pak Ginen fotografer yang profesional sama yang amatir gitu Pak? Apa Ya Pak? sebenarnya kayak gini, hidup ini tergantung pada kita semua lah, ya kan gitu. Jadi kita kan artinya gitu, dari hati dia seperti apa gitu. Hati kita seperti macam saya kan sampai umur saya tua gini karena saya menjiwain pekerjaan saya. Memang saya jiwain itu. Pernah nggak Pak Ginen lagi malam-malam tidur nih, ditelepon, Pak Ginen tolong Ya betul. fotoin ini Ya betul. atau Foto meninggal Iya, gitu. meninggal. Ya saya Pernah? pergi. Pernah ya, Pak? Karena itu profesi saya. Oh. Ya. Dan saya di dalam fotografer ini ya saya bukan mungkin itu suku bangsa. Tapi yang saya artinya gitu saya sampai berhasil ya bukan saya kan. Kalau orang Batak meninggal kan itu pasti difoto. Iya pasti. Difoto. Dari mulai acara meninggal sampai Togoraja sampai dikebumikan di kuburan difoto. Nah itu kalau belum ada Pak Ginen belum dikebumikan loh itu. Oh gitu. Bagaimana? Zaman dulu tuh ya Pak? Ya zaman dulu sampai sekarang juga itu. Sampai sekarang juga. Bagaimana cinta kasihnya dengan orang Batak terhadap saya? Ya karena itu satu bahasa saya pelihara. Iya, betul. Ya. Oke, nah Pak Ya. Ginen terakhir untuk tanggapan Bapak tadi terkait untuk fotografer saat ini Iya. anak-anak muda Iya, ya Pak iya, ya. betul, Harapannya iya. apa sih Pak Ginen? Jadi jangan cuman sekedar foto aja lah Iya, Pak. iya, kan? iya, betul itu. Kadang kan orang cuman foto sekedar udah. Iya, Apalagi iya. yang ditambah kayak cuman Mm-mm. sekedar hobi dia Iya, aja iya, iya, atau ada iya, yang iya. belum menjiwai seperti Iya. apa sih Pak harapan untuk Ya, anak muda ya ini, gini, mungkin gini. Ya mungkin gini, anak-anak muda yang sekarang ini kadang-kadang ya kayak gitulah. Kadang-kadang gini, sudah menjadi contoh saya nih. Pak Gini tuh jadi fotografer kok bisa berhasil gitu. Padahal saya biasa-biasa saja. Biasa-biasa saja. Saya penampilan sih tak ada lebih-lebih. Honda saya pun masih Honda lama-lama, Honda 70, Honda 50. Karena saya terima kasih kepada pemerintah, kepada instansi, kepada masyarakat.
Saya rezeki dari orang itu. Tapi titik terendah Pak Ginen pada saat apa Pak? Ya itulah yang namanya hidup ini kadang ini saya sudah sangat syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Jadi saya juga adanya terpuruk gitu. Terpuruk saya ya itu bukan hak kita, bukan pekerjaan kita. Tapi yang namanya orang kan cita-cita mau jadi orang hebat. Ya kan itu. Setelah punya nampaknya saya punya uang, saya tidak pernah bilang saya punya duit, tapi masyarakat mungkin tahu, Nen, kamu mungkin sudah bisa jadi gini, sudah begini, ya kan? Ya lama-lama mungkin pembicaraan satu kali belum saya terima, tapi lama kelamaan ya begitu. Jadi saya artinya pernah tahun 2004 ini setelah ya kata orang bilang Pak Ginen luar biasa, Pak Ginen luar biasa. Tapi saya kan tidak mencontohkan saya ini orangnya hebat, saya tak Tapi pernah. Bapak ada menaikkan tarif nggak Pak dari itu? Dari zaman ke zaman gitu? Jadi saya jadi fotografer dari 69 sampai 2002, 10.000 aja satu lembar itu. 10.000 rupiah. Lembar ya? Enggak, satu lembar 10.000. Oh, satu lembar 10.000. Ya, kalau saya buat CD-nya itu nggak bayar. Oh gitu. Ya, CD-nya itu Emang nggak bayar. rugi Pak? Ya gini, makanya gini. Jadi di dalam usaha ini gini, kita jangan dihitungkan rugi tak ruginya. Ya kan nanti kalau kita mikir untungnya nggak laku kita. Iya benar ya. Pasti masyarakat ini asumsinya kan itu cekek darah lah, mahal lah gitu. Ya kan gitu. Orang bangsa kita kan tahu. Jadi mahal 500, mahal 1.000 udah tarik lain kan begitu. Kan gitu. Intinya yang tadi itu ya Pak ikhlas ya Pak ya? Iya ikhlas ya. Terus saya mungkin karena ya pekerjaan ikhlas itu kan nama saya sampai sekarang kan masih ada. Masih inilah masih ya. Orang udah tahu lah Kepri ini. Iya, Kepri itu seperti apa? Iya. Iya. Tapi kan saya kan tidak pernah teriak. Saya legendaris paling mantap seginian kan saya tidak begitu. Saya tidak pernah berpromosi. Iya. Itu hebatnya orang dulu dengan iya, sekarang kita harus gimana caranya strategi marketing promosi. Iya, gitu betul kan. itu. Iya. Dulu kita tanpa promosi orang tahu kita siapa. Iya, gitu, terima kasih juga gitu. Artinya jadi saya menjadi fotografer ini ya itu termasuk menambah wawasan juga luar biasa. Seorang fotografer bisa jadi jumlah jenderal, bisa gubernur, bisa jadi wali kota, ya kan? Jadi ketua jumpa dengan ketua dewan, ya kan? Itu rekan-rekan saya semua. Iya ya Pak. Ya kan orang mengatakan, "Nen, kamu udah tua nggak tahu saya jadi fotografer." Saya jawab, "Loh, kalau aku udah tua memang aku suruh minta tangan saya. Saya diajarkan orang tua saya tidak boleh minta. Saya menjual jasa." Jujur saya katakan gitu. Ya, sampai sekarang terakhir moto apa Pak Ginen? Saya baru terakhir ini. Saya terakhir ini syuting foto orang meninggal di Batu Lapan. Waduh. Terakhir. Ya alhamdulillah lah. Ya setiap bulan itu ada. Ya kalau untuk makan masih ada lah gitu. Cuman untuk kaya nggak bisa. Jujur saya katakan. Bapak udah pernah melewati itu mah udah panjang lah ya Pak. Naik turunnya udah mengalami. Iya. Jadi saya artinya gitu Mbak. Saya fotografer sangat bersyukur luar biasa. Setidaknya untuk sampai saat ini Bapak udah puas menjadi seorang fotografer Pak? Ya kan sudah saya katakan, saya sampai mati. Tidak ada satu pun yang melarang saya. Ya kan itu sudah tekad saya. Ya kan itu. Walaupun larangan dari anak mungkin udah lama nggak usah lagi. Iya, anak saya juga gitu, Pak. Sudah Papa udah tua, ya kan? Sudah tak bisa gaya, siapa bilang tak goyah? Goyah kan Papa. Tapi alatku kan tidak goyang kan gitu. Ya itu semua saya tunjukkan hasil karya saya. Ya kan itu. Sampai mati ya Pak. Ya, sampai mati. Ya, saya tetap cintai. Walaupun ya kan udah itu. Dikenal orang, bahkan nggak jadi tukang foto pun orang udah tahu Bapak tuh seorang fotografer. Iya. Gitu terus saya selain fotografer ini gini. Saya basic saya dari badminton. Dari orang sukses juga saya. Saya latihan badminton itu jangan bergaya ginian katanya. Tahu kau bergaya, mama kau tuh jual getok asli. Tapi saya nggak gentar. Ya kan? Berapa biaya operasional? Saya kok bisa juara Kepri dulu. Saya juara Kepri dulu. Nah, tanyalah orang-orang itu. Saya juara badminton Kepri. Banyak ternyata latar belakang seorang Pak Ginen. Orang tahu. Pemain badminton. Dari pengalaman kepotong ya Pak. Ya, terus dari badminton saya jadi kacung tenis. Kacung tenis. Kacung tenis.
Saya termasuk contohnya Bupati Buul dulu, Firman Edi, ya kan. Dulu pejabat-pejabat dulu saya kacung tenisnya. Cuman ya maaf, kacung tenis zaman dulu itu ya bahasa itu yang yang tak kena sama kita. Kalau dipegang raket tenisnya itu, jangan kau pegang-pegang itu. Kalau patah mama kau tak terbeli, luar biasa. Tapi ya itulah itu. Jadi era zaman dulu tuh bener-bener keras ya bener-bener ya terus gitu, disiplin gitu. Tapi kan dari Bapak udah mengalami jalan Ya. menjadi ini akhirnya sebuah cita-cita kan udah jadi. Iya, iya terbukti. Itu sebuah inspirasi lah buat kita Iya, semua betul. sebagai anak muda. Amin, ya, Pak, iya, ya. betul, iya. Dan Pak Ginen pun tidak menganggap seorang fotografer sekarang Iya. menjadi saingannya Pak Ginen. Iya, Gitu tidak ya. tidak ada. Tidak ada ya, Saya dunia heran sampai sekarang belum ada lawan saya untuk ini, saya nggak ada. Tidak. Rezeki itu di mana-mana. Betul, Dan Tuhan memberi rezeki sama umatnya, yang orang percaya itu 10 pintu, Betul. dibuka di mana-mana, dibuka mana-mana, ya kan gitu. Oke. Iya. Makasih banyak loh Pak Ginen udah mau Iya. dateng ngobrol-ngobrol kita Iya. panjang ya Pak ya. Ya terus ada satu kata lagi, saya bukan pemain badminton saja, saya pemain tenis juga, saya termasuk pemain golf juga di Kepri golf ini. juga. Nah, Oh iya iya. luar biasa Sampai kan? sekarang nggak nih Pak? Sampai sekarang. Oh, masih. Ya, kayaknya masih disegani. Oh iya iya. Ya. Oke lah. Apalagi Iya. Pak? Ada lagi Pak? Golf, Jadi- badminton, semuanya Jadi Pak. ya terakhir saya di golf lah. Terakhir golf. Iya. Tapi sampai saat ini kalau badminton udah enggak lah ya. Masih juga. Badminton karena Udah umur. umur Tapi lah kalau ya. golf sama tenis saya masih, Masih lah ya. ya masih lah, Biasanya masih artinya berarti iya. olahraga juga masih ini ya Pak? Iya masih saya masih Aktivitas tetap masih olahraga. foto, masih olahraga juga Iya, ya. iya. Makanya Oke, saya Pak bilang, saya katakan gitu. Kalau yang namanya golf ini kan nggak perlu kita utarakan siapa pemain-pemain golf Kepri ini kan Gimana Pak tentu. biasa main Pak? Oh. Saya kan ya kadang-kadang main di Lagoy, kadang-kadang saya main di Batam. Lihatlah, Kalau temanku, Pak Ginen berangkat ke Batam, berangkat, ya kan itu, ya kan itu. Iyalah Pak, apalagi Ya. tapi sekarang udah ini Pak, menikmati hidup dengan keluarga gitu ya Pak. Ya, Udah kalau saya kan terlalu sibuk lah kayak dulu ya, Pak. kalau cucu saya kan 10 10 Pak 10 cucunya. cucu saya. Terus masing-masing kalau saya misalnya cerita gini, nah, ada cita-cita cucu saya, kapan aku seperti opa ini, seperti itu, saya bilang gitu, ya kan. Semua orang punya cita-cita, nah, ya kan gitu. Tapi kita satu pekerjaan, satu apapun bidang yang penting kita. Komitmen. Nah, Itu dia. iya, Oke. terus, iya. Itulah intinya kita udah banyak Iya. banget bicara bareng Pak Iya, Ginen, siap. seorang legend foto ya. Kalau nggak ada Pak Ginen nggak ada nih hasil-hasil foto zaman Iya, bahla iya, gitu, siap, Pak. iya, iya. Dan Bapak Yang- pun belajarnya nggak tinggi ya Pak Iya, ya, untuk betul. belajar foto. Zaman Iya. sekarang belajar foto susah Pak, mahal. Jadi ada satu kelemahan saya di zaman dulu. Zaman dulu kan orangnya agak keras gitu. Jadi kalau foto maunya sama antunya. Klisenya itu. Oh gitu. Lo kalau nggak ada klise nggak mau bayar orang tuh. Kalau sekarang mah mau belajar foto mahal ya Pak Iya, ya, sekolahnya mahal. tingginya Luar mahal, biasa luar sekarang. biasa. Kalau dulu Luar cuman biasa. modal ngintip, Iya, tidak belajar betul. udah bisa ya Pak ya. Kalau anak-anak sekarang kan tinggal mungut hasil Ilmu aja. di YouTube Dia- juga banyak Ya, Pak terus kerjasama dengan Mak Andam. Dialah centengnya kan gitu. Kalau zaman-zaman dulu kan nggak gitu. Nggak ada, bener-bener sendiri ya, Iya, keras berdua ya Pak ya, sendiri, dari bekerja yang- keras gini itu, ya kan itu, ya kan? Kalau sekarang foto kita bisa lihat bentuk muka kita di Iya. mana. Dulu kan sampai palanya ke foto. Ya kita dulu nggak gini, tahu. makanya gitu. Kalau dulu mereng ya kita nggak tahu, tahu. merem pun nggak Iya, tahu, benar. ya kan Karena gitu. kan dari sini ya, Pak, ya, Iya. berarti ya. Jadi foto zaman dulu tuh banyak keraguan. Iya, iya. Oke. Jadi untungnya belum jelas.